Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasyara wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Innala nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal ubba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang insyaallah mubarakah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan, pertolongan dan kasih sayang Allah. Hidup kita diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah kabarkan di Quran surat ke-17 surat Al-Isra. Dan menurut Imam Asyuyuti, setiap peristiwa tentu ada pengantarnya. Dan pengantar surat ke-17 berarti ada di surat ke-16. Dan di surat ke-16 ayat yang pertama itu Allah ingatkan, ata amrullahi fala tasta'jilu. Sudah datang ketetapan Allah tentang datangnya hari kiamat, maka jangan kalian istijal, jangan kalian tergesa-gesa. Jadi ayat ini menjadikan pengingat bagi kita bahwa ketika peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, perjalanan ini menjadi sesuatu yang muskil. Tetapi di ayat ini kemudian Allah tunjukkan betapa banyak manusia itu yang istijal, tergesa-gesa, seolah-olah hidup ini hanya dua. Satu, sesuatu yang masuk akal, dan yang kedua sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang rasional dan sesuatu yang irasional. Padahal di balik itu bukan hanya sesuatu yang bisa diterima dengan akal, rasional, ada sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal, irasional. Setidak-tidaknya ada satu lagi, yaitu sesuatu yang belum terjangkau oleh akal kita, yaitu suprarasional. Nah, yang menarik dalam konteks peristiwa ini ada pelajaran berharga yang diberikan oleh Allah. Ada salah satu sahabat Rasulullah, Abu Bakar, yang kemudian kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq itu karena tanpa catatan. Dia meyakini, dia membenarkan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu, ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maknanya pertama tauhidul uluhiyah. Dia tidak menyembah kecuali kepada Allah yang berhak disembah. Yang kedua adalah tauhidul qudwah. Dia tidak mencontoh, tidak meneladani, dia tidak berqudwah kecuali kepada manusia terbaik yang dijadikan oleh Allah contoh, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tauhidul manhaj. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu, dia tidak memilih satu-satunya manhaj, risalah, jalan hidup, jalan keselamatan, kecuali yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk menyelamatkan dan membahagiakan kehidupan kita, yaitu ad-dinul Islam.
Dan itu ada pada diri Abu Bakar. Dia yakin kepada Allah, dia yakin kepada Rasulullah, dia yakin kepada Islam. Dia menempatkan kecintaan kepada Allah, menempatkan kecintaan kepada Rasul, menempatkan kecintaan kepada Islam di atas segala-galanya. Sampai-sampai Rasulullah dalam hal ini menakar kualitas keimanan. Iman seseorang seluruh dunia ini dibandingkan dengan iman seorang Abu Bakar, itu masih bagus, masih berbobot, masih berkualitas keimanan seorang Abu Bakar. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummati la raja'a imanu Abi Bakrin. Kalau iman seluruh umatku ini ditimbang dibandingkan dengan bobot kualitas iman seorang Abu Bakar, tentu masih berkualitas keimanan seorang Abu Bakar. Kenapa? Sebab Abu Bakar menempatkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada Islam di atas segala-galanya. Maka ketika ada seseorang datang kepadanya mengabarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, apa yang disampaikan Abu Bakar? Siapa yang mengatakan? Itu Rasulullah yang mengatakan. Kalau itu yang menyampaikan Rasulullah, jangankan itu yang disampaikan, lebih dari itu saya percaya. Kenapa? Sebab di mata Abu Bakar, Rasul tidak pernah berdusta. Di mata Abu Bakar, Rasul adalah orang yang terpercaya. Di mata Abu Bakar, Rasul adalah utusan Allah yang dia menyampaikan sesuatu betul-betul atas bimbingan dan petunjuk dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan yang perlu kita cermati, kenapa peristiwa ini dipilihkan oleh Allah pada waktu malam? Perjalanan Isra dan Mi'raj ini ditempatkan oleh Allah pada waktu malam. Ternyata malam ini memiliki keistimewaan. Hidup kita mulia atau hidup kita hina, itu dilihat dari kualitas malam kita. Ini malam keberapa di umur kita? Sudah berapa malam kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Ada yang orang itu begitu malam tiba, dia isi dengan dosa dan maksiat. Tapi ada orang yang lain begitu malam tiba, malam ini datang dan pergi berlalu begitu saja, dia sia-siakan. Dia bisa sepanjang malam bermain-main, dia bisa sepanjang malam bersenda gurau dengan hal-hal yang sia-sia. Atau begitu malam tiba, dia isi dengan kemuliaan, dia isi dengan bertakarrub kepada Allah, dia isi dengan rukuk dan sujud kepada Allah, dia isi dengan mendekat kepada Allah. Disitulah kemudian dia mendapatkan kemuliaan kehidupan. Sampai ada riwayat begini, atani Jibril faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayitun wa akhbib mam syi'ta fa innaka mufarikun wa amal ma syi'ta fa innaka majzum bih wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighwanu anin nas. Suatu saat Rasulullah itu didatangi malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril datang, beliau mendidik, beliau mengajarkan tentang kemuliaan kehidupan. Apa yang dinyatakan? Isma sita, silakan hidup semau-mau kita. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kita semua akan mati. Yang kedua, wa akhbib mam syi'ta, silakan kalau kita hidup di dunia ini cinta apa saja, tidak ada yang dilarang. Tapi tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah, semua yang kita cintai ini pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal masita, berbuatlah di dunia ini semau-mau kita. Tapi ingat, semua yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ada jalan kemuliaan yang ditunjukkan. Wa'lam, ketahuilah, annas syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan hidup bagi orang yang beriman tandanya dua. Apa yang bikin hidup ini mulia? Qiyamuhu bil lail, menghidupkan malam.
Yang kedua apa? Wa izzuhu istiqwanu aninnas, dan hidup tidak bergantung kepada manusia. Yakin kepada Allah, dan kemudian malam-malamnya dijadikan malam penuh kedekatan dan ketaatan kepada Allah. Penuh harap, mendekat, merapat kepada Allah, maka disitulah kemudian Allah pilihkan jalan kemuliaan. Kalau kita renungkan di Al-Quran, surat yang membicarakan tentang Isra dan Mi'raj ini, surat ke-17 ayat 78, Allah tunjukkan keistimewaan malam yang disediakan oleh Allah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada maqaman mahmuda, tempat istimewa, tempat terpuji yang disediakan oleh Allah bagi siapa? Orang yang tidak pernah kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Silakan orang lain tertidur, silakan orang lain terlelap, silakan orang lain terlena dan dirinya bobokkan oleh kenikmatan sesaat hidup di dunia. Tapi orang yang ingin hidupnya mulia, dia tidak akan pernah kehilangan. Setiap malam tiba dia senang, setiap malam tiba dia bergembira. Kenapa? Ada kesempatan terindah yang disediakan oleh Allah. Begitu dia terbangun, dia tidak hanya sekedar membuka matanya, tetapi membuka mata hatinya dengan penuh getar. Kenapa? Hari ini masih diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah. Kemudian dia rukuk dan sujud kepada Allah, kemudian dia bertakarrub kepada Allah, kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah. Disinilah, karena itu Allah pilihkan malam. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang malam. Ramadan ada Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Fajr itu Allah juga kabarkan kepada kita, wal fajr walayalin asr. Wal fajr, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Kemudian yang kedua adalah walayalin asr, demi malam yang 10. Sebagian mufassir mengatakan malam yang 10 ini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang biasanya orang meningkatkan kualitas ibadahnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi jumhur mufassir, karena surat Al-Fajr ini adalah surat Makkiyah, sedangkan peristiwa puasa itu jatuhnya pada tahun kedua Hijriah, maka para ulama tafsir sepakat yang disebut dengan walayalin asr itu adalah 10 malam awal di bulan Dzulhijjah, yang seringkali orang-orang terlena ketika tiba bulan Dzulhijjah, hanya 10 Dzulhijjah ketika peristiwa Idul Adha. Sementara ada kesempatan 10 malam di awal-awal itu yang dalam hadis dijelaskan ibadah yang dilakukan di 10 malam di bulan Dzulhijjah itu nilainya dibandingkan dengan kualitas ibadah terbaik, apa itu? Jihad di jalan Allah, itu masih besar ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang berjihad itu, berangkat di medan perang itu, dia gugur, dan kemudian semua harta benda yang dia miliki itu pun dirampas oleh musuhnya. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita tentang malam, tentang bagaimana kemuliaan kehidupan kita ditentukan dari bagaimana kita mengisi malam-malam kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik tentu ketika Allah memberikan peristiwa besar ini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, jika pertama menjadi batu ujian bagi kualitas keimanan kita, sebab pendekatan untuk meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah pendekatan iman sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yang Allah tunjukkan adalah bahwa dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah berikan kekayaan terindah yang disediakan oleh Allah berupa apa? Perintah salat 5 waktu, rukuk dan sujud kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Ini nilainya tidak sebanding jika dibandingkan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Coba kalau kita renungkan,
Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu Allah selalu menggunakan salah satu di antara sumpahnya pakai wawu qasam. Waktu malam Allah bersumpah dengan wal-laili, demi waktu malam. Nanti waktu subuh Allah bersumpah dengan wal fajri, demi waktu fajar. Nanti waktu duha Allah bersumpah dengan apa? Wad duha, demi waktu duha. Nanti pada waktu siang, waktu duhur Allah bersumpah dengan apa? Wan nahari, demi waktu siang. Nanti kalau waktu sore Allah bersumpah dengan apa? Wal asri, demi waktu asar. Kenapa di setiap titian waktu itu Allah bersumpah? Kalau Allah bersumpah tentu sesuatu yang sangat mahal dan istimewa. Artinya di setiap waktu dan kesempatan yang disediakan oleh Allah itu betapa penting, betapa mahal, betapa berharganya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menandai waktu yang disediakan oleh Allah itu dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Maka betapa suksesnya kita ketika pada waktu fajar, ketika Allah menyatakan wal fajri, demi waktu fajar. Fajar ini mahal, fajar ini penting, fajar ini berharga. Kenapa? Pada waktu itu Allah memberikan kekayaan yang tidak terkira. Jangankan hanya sekedar dua dunia, jangankan hanya sekedar seluruh isi dunia, dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan kekayaan yang disediakan oleh Allah pada waktu subuh. Apa kekayaan itu? Menurut para mufassir, wal fajri itu maknanya adalah wassolatil fajar. Sebab pada waktu subuh itu ada ibadah yang namanya sholat subuh. Sholat subuh ini merupakan investasi, kekayaan, simpanan yang bisa menjadi bekal kekayaan kita ketika kita di akhirat. Yang itu tidak sebanding kalau hanya sekedar seluruh isi dunia. Jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih berharga dibanding dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Sampai dalam hadis itu dijelaskan, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menegakkan sholat al-bardain. Apa sholat al-bardain? Sholat di 2 dingin. Apa sholat di 2 dingin? Satu sholat subuh, sholat yang diperintahkan oleh Allah di saat enak-enak orang tidur dalam kondisi dingin, maka disebut sholat di 2 dingin. Orang mengalahkan kantuknya, mengalahkan tidurnya, memenangkan ketaatan kepada Allah, dimudahkan kakinya melangkah untuk melaksanakan sholat, dia datangi masjid, dia rukuk dan sujud kepada Allah, maka dia mendapatkan kekayaan yang jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar dunia seisinya. Sholat sunnahnya saja lebih berharga dibanding dunia seisinya. Sementara di hadis yang lain dinyatakan, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menegakkan sholat di 2 dingin, yaitu sholat subuh, dijamin. Apa dijaminan dari Allah? Dia diselamatkan, dibahagiakan oleh Allah, diberikan sorga. Sholat al-bardain yang kedua adalah sholat asar. Kenapa sholat asar? Sebab sholat asar itu sholat yang dilakukan berubahnya dari panas terik menuju kepada dingin, sehingga orang lebih suka bermalas-malasan, enak leyeh-leyeh, tapi dia kalahkan kemalasannya, dia menangkan ketaatannya, dia rukuk dan sujud, dia lakukan sholat asar, maka dia dijamin oleh Allah menjadi ashabul jannah, penghuni sorga. Berikutnya yang dijelaskan Rasulullah apa? Man sholal fajru fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menegakkan sholat subuh, maka dia dalam penjagaan Allah. Coba kalau kita renungkan, saudara-saudaraku semua, kalau kita ketemu teman, kemudian tenang menenangkan kita, teman menjanjikan kepada kita, sudahlah, kamu saya jamin aman. Bisa aman? Belum tentu.
Tapi ini yang menjamin Allah, yang menciptakan kita. Dan Allah menjamin siapa yang menegakkan sholat subuh, siapa yang menandai waktu subuhnya dengan rukuk dan sujud kepada Allah, maka dia dijaga dan dilindungi oleh Allah. Penjagaan itu tidak hanya di dunia, tapi diselamatkan oleh Allah sampai di akhirat. Bahkan begini, ada hadis itu yang menyatakan begini, man sholal fajru, siapa yang mau sholat subuh fi jamaati. Hadis ini disebut dengan sholal fajru, sholat fajar, tapi dilakukan secara berjamaah. Karena sholat fajar itu berarti sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, tapi karena di sini disebut dengan man sholal fajru fi jamaati, berarti sholat fajar yang dimaksud adalah sholat subuh. Siapa yang melaksanakan sholat subuh, dia lakukan secara berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholat, dia berzikir kepada Allah, dia baca Al-Quran, wa qara'ah, kata Rasulullah, dia baca. Apa yang dia baca? Salasa fi awwalihi suratil Al-An'am. Setiap selesai sholat subuh, dia membaca 3 awal surat Al-An'am. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan menurunkan untuk kita orang-orang yang rukuk dan sujud melaksanakan sholat subuh itu. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi dan rasul dengan atribut bermacam-macam untuk mengesankan dia seorang nabi dan rasul, wajib pasti kita tidak percaya. Kenapa? Sebab nabi dan rasul formulirnya sudah habis. Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi dan rasul. Tapi kalau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, kalau menjadi orang-orang yang dijadikan kekasih Allah, pintunya masih dibuka lebar-lebar. Maka di hadis ini Allah menunjukkan jalannya di antaranya, wa khallallahu sab'ina malakan. Aku Allah akan mengutus untuk orang itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat ini bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Maka coba kalau kita renungkan betapa nikmatnya orang yang hidupnya dibimbing oleh Allah, orang yang hidupnya dalam naungan pertolongan dan kasih sayang Allah. Sebab orang yang dibimbing oleh Allah, seperti dalam hadis qudsi itu Allah nyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai akhabba ilayya mimma aftaraftu alaih wa ma yazzalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarul ladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijhu alladhi yamsi biha wa in sa'alani ataituhu wa la in ista'adani la'uidanna. Ini yang ditunjukkan oleh Allah. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Orang yang selalu bertakarrub kepada Allah, orang yang selalu mendekat taat dan patuh kepada Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Dia akan dijadikan kekasih-kekasihnya Allah yang dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Hidupnya dalam bimbingan Allah. Aku Allah sebagai matanya, mata ini akan dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai telinganya, telinga ini akan dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai tangannya, tangan ini akan dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai kakinya, kaki ini akan dibimbing oleh Allah. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan aku tolong. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika mendapatkan kekayaan besar yang disediakan oleh Allah, apa itu? Rukuk dan sujud kepada Allah, perintah solat 5 waktu. Maka di setiap waktu yang diberikan tanda oleh Allah. Kenapa Allah bersumpah dengan wal asri? Sebab pada waktu asar, wassolatil asar, ada kekayaan berharga yang disediakan oleh Allah, yaitu solat asar. Ada kekayaan berharga yang disediakan oleh Allah, yaitu solat duhur. Ada kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Yaitu solat isya. Kalau kita tahu betapa berharganya solat isya dan solat subuh, tentu kita akan mendatangi meskipun dengan merangkak. Coba kalau kita renungkan,
Ada orang datang kepada kita, orang itu membawa sebongkah batu, dan kita tidak mengerti jenis batu itu. Ternyata yang diberikan oleh saudara kita itu adalah batu permata, black diamond misalnya, yang harganya miliaran. Tapi kita tidak ngerti kalau yang diberikan kita itu batu permata yang harganya miliaran. Apa yang akan kita lakukan dengan batu itu? Tentu batu itu akan kita sia-siakan. Bisa-bisa kita menghardik dan memarah-marahi yang memberikan batu kepada kita. Kenapa? Karena memberi oleh-oleh kok batu. Padahal yang diberikan itu adalah batu permata yang harganya miliaran. Maka coba kalau kita renungkan, mahal mana sebongkah batu permata yang harganya miliaran dengan rukuk dan sujud yang kita lakukan pada waktu subuh? Mahal mana sebongkah batu permata yang harganya miliaran dibanding dengan sholat zuhur yang kita lakukan? Mahal mana sebongkah batu permata dibandingkan dengan sholat asar yang kita lakukan? Maka sebongkah batu permata itu tidak sebanding. Jangankan sebongkah batu permata, 2 dunia sekalipun tidak ada harganya dibandingkan dengan rukuk dan sujud yang kita lakukan. Al-Quran, anak-anakku terutama bisa buka di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-18. Sampai Allah ajarkan begini, lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Adapun orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, itu yang baik. Orang yang hidupnya tidak taat, dijelaskan di ayat ini, walladzina lam yastajibu lahu, sedangkan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun seluruh kekayaan isi dunia ini dia kuasai, sekalipun dia memiliki kekayaan seluruh isi dunia, wa mislahu ma'ahu, kalau kurang aku tambah lagi dengan 1 dunia. Coba kita renungkan, ada enggak orang saking kayanya terus punya harta seluruh isi dunia? Kan tidak mungkin. Tapi di ayat ini bukan hanya seluruh isi dunia, 2 dunia dia miliki. Dan dia ketika tidak taat kepada Allah, Allah tunjukkan ulaika lahum su'ul hisab. Dia bukan orang yang sukses, dia bukan orang yang berhasil, tapi ditunjukkan di ayat ini ulaika lahum su'ul hisab. Dia orang yang rugi, dan kerugiannya tidak hanya di dunia, wa ma'wahum jahannam, sampai di akhirat dia masuk ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kerugian besar ketika ternyata orang sibuk dengan urusan dunia. Bukan tidak penting harta, tetapi ketika orang bekerja pagi, sore, siang, malam, begitu tiba saat panggilan ibadah, melaksanakan sholat duhur, melaksanakan sholat asar, dia abai, dia teruskan pekerjaannya, dia tunda itu rukuk dan sujudnya, dia perlambat, bahkan hampir waktu habis. Coba kalau kita renungkan, capek dia bermalam-malam beraktivitas sampai kesiangan sholat subuh. Coba kita renungkan, kalau kita datang ke bandara, pesawat take off jam 4, kemudian kita datang kita jam 5, apa yang terjadi? Datang kita jam 6, apa yang terjadi? Maka kita akan dalam masalah besar. Itu di dunia. Maka betapa ketika dipanggil sholat subuh, panggilannya jam 4, betapa banyak orang kemudian masih terlena, jam 5 masih belum datang, jam 6 belum datang, kadang-kadang dia tidak datang sama sekali. Maka apa yang, kekayaan apa yang dia mau cari? Kenikmatan seperti apa yang dia dapatkan? Sedangkan dia telah membuang kekayaan besar yang disediakan oleh Allah, yang melebihi sebongkah batu permata, yaitu ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj menyadarkan dan mengantarkan kita, mengembalikan jati diri kita, bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sebaik-baik penciptaan. Maka Allah kemudian antarkan supaya hidup kita selalu mulia. Bagaimana hidup yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum.
Manusia yang mulia itu manusia yang bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu dalam kaidah isinya 3. Takwa Allah ayyuto'a fala yuksha. Jadi orang yang takwa itu selalu taat. Yang kedua, wa yuskaro fala yukfar. Orang yang bertakwa itu selalu bersyukur. Yang ketiga, wa yudkaro fala yunsa. Orang yang bertakwa itu selalu ingat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah, apa yang dia dapatkan tadi? Dia taat kepada Allah, ketaatan itu mengangkat derajat kemuliaannya. Ketaatan itu yang membahagiakan hidupnya. Ketaatan itu kekayaan yang tidak bisa disejajarkan dengan apapun yang dia raih selama hidup di dunia. Itulah kemuliaan. Karena itu di dalam surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat 11, yang kalau kita belajar, kalau kita di sekolah selalu diingatkan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajat tinggi itu diberikan oleh Allah bagi siapa? Orang yang beriman dan berilmu. Kenapa orang yang berilmu derajatnya tinggi? Sebab hanya orang yang berilmu yang taat kepada Allah. Nah, dalam surat Al-Isra, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah tunjukkan. Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 107. Di ayat ini Allah tunjukkan, Kul aminu bihi. Katakan Muhammad, percayalah dengan Al-Quran, berimanlah dengan Al-Quran, benarkan apa yang difirmankan oleh Allah, yang diceritakan, dikisahkan oleh Allah di Al-Quran. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Atau kalau enggak mau beriman silakan, sama saja bagi Allah. Tapi di ayat itu Allah tunjukkan, innalladzina utul ilma min qabli. Sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kita, apabila ia diberikan ilmu oleh Allah. Apa cirinya orang yang berilmu? Idza yutsla alaihim, apabila dibacakan kepadanya Al-Quran, dia membenarkan. Yakhiruna lil adqani sujada, mereka taat, tunduk dan patuh. Jadi orang yang berilmu itu derajatnya tinggi, mulia. Kenapa? Sebab di dalam hidupnya dia bisa taat dan patuh kepada Allah. Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah inilah yang menjadikan hidupnya dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang taat. Yang kedua adalah orang yang bertakwa itu orang yang bersyukur. Sebab dengan bersyukur itu nikmat akan dilipat gandakan oleh Allah. Sedang yang ketiga, orang yang bertakwa itu ditenangkan oleh Allah dengan wa yudkaro fala yunsa, selalu ingat kepada Allah. Orang yang hidupnya selalu ingat kepada Allah ada jaminan. Jaminannya apa? Hidupnya menjadi tenang dan tentram. Tapi kalau orang itu lupa kepada Allah, Quran surat ke-59, surat Al-Hasr ayat 19, apa yang diingatkan oleh Allah? Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Sebab kalau manusia itu sudah lupa kepada Allah, ada bahaya besar. Apa bahayanya besar? Fa ansahum anfusahum. Nanti menjadikan Allah lupa segala-galanya, bahkan lupa tentang dirinya sendiri. Siapa kita? Siapa kita manusia makhluk terbaik ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Bagaimana akhir kehidupan kita nanti? Lupa. Sampai coba, kalau dalam surat At-Tin itu kan, Wattini wazzaitun waturis sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Tapi coba Allah tunjukkan berapa banyak orang yang lupa. Lihat, siapa yang lupa? Wattini, buah tin dijadikan oleh Allah pengingat supaya manusia tidak lupa. Apa buah tin? Buah tin itu buah yang banyak tumbuh di Damaskus, buah yang banyak tumbuh di Syria. Dulu ajaran mengesahkan Allah, ajaran tauhid Islam diturunkan di Syria. Siapa? Diutus Nabi Nuh.
Nabi Nuh berdakwah, dalam riwayat itu 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dan pengikutnya tidak lebih dari 16 orang termasuk anak dan istrinya. Padahal yang didakwahi Nabi Nuh itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lupa. Kemudian zaitun, wazaitun. Apa zaitun? Buah yang banyak tumbuh di Palestina. Dulu ajaran Islam diturunkan di Palestina, diutus Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Namrud yang ateis, yang tidak percaya kepada Allah. Dia mengalami penyimpangan kehidupan yang biadab, raja yang zalim. Namrud harus melakukan kekejian luar biasa. Bayangkan apa yang dilakukan itu, sedemikian rupa. Padahal yang didakwai oleh Nabi Ibrahim itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu juga dengan Waturi Sinin, demi Bukit Tur Sinai. Apa Bukit Tur Sinai itu? Di mana Nabi Musa mendapatkan kitab, yaitu Taurat, yang diberikan kepada Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel lupa. Dia kemudian menjadikan kerusakan. Dia melemparkan kitab Taurat itu di belakang seperti keledai. Yang di Al-Quran, anak-anakku lihat surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayat 71, Allah ingatkan, kalau petunjuknya Allah dibuang, yang terjadi kemudian adalah kerusakan, bencana dan malapetaka. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau kalian hidup benar itu menurut sesuka kalian, suka-suka gue, apa yang saya ikuti menurut hawa nafsu, maka Allah ingatkan pasti akan rusak kehidupan kalian, binasa kehidupan ini di langit dan di bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, padahal Allah telah memberikan petunjuk. Nah, di surat ke-17, surat Al-Isra, seperti yang disampaikan oleh Imam Asyuyuti dalam tafsirnya, coba kita renungkan. Allah sudah berikan, surat Al-Isra itu ada 111 ayat, dan di ayat 105 itu Allah menyatakan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu benar, diturunkan dengan benar, isinya juga benar. Rasul diutus untuk memberikan berita gembira orang-orang yang membenarkan petunjuknya Allah dengan hidup penuh ketaatan. Wa nadhira, dan peringatan bagi orang-orang yang ingkar, yang durhaka kepada Allah. Semoga peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadikan pencerahan bagi kita, untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mengambil hikmah besar dari peristiwa ini adalah apa? Ada kekayaan besar yang disediakan oleh Allah, yaitu rukuk dan sujud kepada Allah. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, fa innaha lakabiratun. Jangan pernah merasa bahwa membahas dan membicarakan sholat itu sudah selesai. Sejak dulu yang bicarakan sholat saja. Allah di Al-Quran mengingatkan kepada kita, fa innaha lakabiratun. Ini urusan yang sangat besar. Illa alal khosiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang di Al-Quran dia sebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Inilah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, yang kebahagiaan. Sementara orang-orang yang lalai dari salatnya diancam oleh Allah, bahkan di Al-Quran itu fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Salat sesungguhnya menjadi ukuran kualitas kehidupan kita, karena bainal abdi wal kufri tarkus salat. Yang membedakan ini mukmin dan kafir itu meninggalkan salat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka sesungguhnya dia dikelompokkan menjadi golongan orang-orang yang kafir. Dan salat menjadi tiang bagi kehidupan beragama kita. Kenapa? Sebab ketika orang itu salatnya baik,
maka hidupnya menjadi terukur dengan ketentuan dan aturan. Dia menjadi hidup yang baik. Sementara ketika sholatnya rusak, maka bisa dipastikan kehidupannya juga menjadi kehidupan yang berantakan. Karena sholat itu disebutkan dengan sholat itu tanha anil faksha iwal munkar, yang kata Rasulullah, malam tanhahu sholatuhu anil faksha iwal munkar lam yazidhu sholatuhu indallah illa maktan wa bu'dan. Siapa yang sholat tapi hidupnya tidak baik, tidak mampu menyelamatkan dirinya, mencegah dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, lam yazidhu sholatuhu indallah, dia tidak mendapatkan apapun dari sholatnya di sisi Allah, illa maktan wa bu'dan, kecuali dua yang dia peroleh. Apa? Kebencian Allah dan semakin jauh dari Allah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah, salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan hikmah ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi tentu kita berharap mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semua mendapatkan hikmah, menjadikan kita semua lebih dekat, lebih takut, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh harap mudah-mudahan hidup kita ini menjadi hidup yang dibarokahi oleh Allah. Urusan kita semua dimudahkan oleh Allah. Kita semua dijauhkan dari bala dan musibah. Cita-cita kemuliaan kita semua diijabahi oleh Allah, disukseskan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua dalam lindungan, bimbingan dan pertolongan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Akhirnya mari kita akhiri dengan kita membaca doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.